Jeannie Wiley, gadis yang dibesarkan dalam kesunyian selama 13 tahun. Pada 18 April 1957, seorang bayi perempuan lahir di Arcadia, California, Amerika Serikat. Untuk melindungi privasinya, dunia kemudian mengenalnya dengan nama samaran Jeannie Wiley. Sejak lahir, hidup Jeannie tidak pernah benar-benar bahagia. Ayahnya, Clark Wiley, dikenal sebagai pria yang sangat pemarah, paranoid, dan mengendalikan seluruh anggota keluarganya. Setelah ibunya meninggal akibat kecelakaan lalu lintas, kondisi mental Clark semakin memburuk. Ia menjadi sangat membenci suara, terutama suara tangisan anak kecil. Ia mulai mengisolasi keluarganya dari dunia luar dan melarang siapapun datang ke rumah. Ibunya, Irene, memiliki gangguan penglihatan dan hidup dalam ketakutan terhadap suaminya. Ia hampir tidak berani melawan. Saat Jeannie berusia sekitar 20 bulan, ayahnya mulai mengurungnya di sebuah kamar kecil. Bukan hanya dikurung. Selama bertahun-tahun, Jeannie diikat pada kursi khusus di siang hari. Pada malam hari ia dipindahkan ke ranjang bayi yang ditutup jaring sehingga hampir tidak bisa bergerak. Ayahnya ingin memastikan Jeannie tetap diam dan tidak berinteraksi dengan siapapun. Clark melarang seluruh anggota keluarga berbicara kepada Jeannie. Jika ada yang mencoba mengajaknya bicara, mereka akan dihukum. Bahkan kakak laki-lakinya pun hidup dalam ketakutan. Selama lebih dari 11 tahun, Jeannie hampir tidak pernah keluar kamar. Ia tidak mengenal permainan, tidak pernah berlari, tidak pernah sekolah, tidak pernah diajak membaca, tidak pernah dipeluk, tidak pernah mendengar percakapan keluarga seperti anak-anak lainnya. Sebagian besar waktunya hanya dihabiskan memandangi dinding. Jika ia mengeluarkan suara, ayahnya akan memukulnya atau menggeram seperti anjing untuk membuatnya takut. Sedikit demi sedikit, Jeannie berhenti mencoba berbicara sama sekali. Karena hampir tidak pernah bergerak, perkembangan fisik Jeannie terganggu. Ketika berusia 13 tahun, berat badannya hanya sekitar 27 kg. Tingginya jauh di bawah rata-rata anak seusianya. Ia berjalan dengan langkah yang tidak normal. Ia tidak mampu mengunyah makanan keras dengan baik. Ia hampir tidak bisa berbicara. Kosakata yang ia miliki hanya beberapa kata sederhana seperti blue, orange, matter, dan go. Pada 4 November 1970, Irene akhirnya memberanikan diri kabur dari rumah bersama Jeannie. Sebenarnya Irene hanya ingin mengurus bantuan bagi penyandang tunanetra. Namun tanpa sengaja ia masuk ke kantor kesejahteraan sosial. Petugas langsung menyadari ada sesuatu yang sangat tidak wajar. Di hadapan mereka berdiri seorang gadis berusia 13 tahun yang tampak seperti balita. Ia tidak berbicara. Ia tidak menatap mata orang lain. Gerak-geriknya sangat aneh. Petugas segera melapor kepada polisi. Penyelidikan dimulai hari itu juga. Clark Wiley ditangkap dan dijerat tuduhan penyiksaan anak. Namun sebelum persidangan dimulai, ia bunuh diri menggunakan senjata api. Ia meninggalkan secarik pesan yang berbunyi, "The world will never understand." Dunia tidak akan pernah mengerti. Pesan itu menjadi salah satu bagian paling dikenal dari kasus ini. Setelah diselamatkan, Jeannie dirawat di rumah sakit anak Los Angeles. Para dokter terkejut. Mereka belum pernah melihat anak dengan tingkat keterlambatan perkembangan seperti ini akibat isolasi. Kasus Jeannie kemudian menarik perhatian psikolog, neurolog, dan ahli bahasa dari berbagai universitas. Mereka melihat kesempatan langka untuk mempelajari bagaimana bahasa berkembang pada manusia, terutama apakah seseorang masih bisa mempelajari bahasa setelah melewati masa perkembangan awal. Awalnya, perkembangan Jeannie cukup menggembirakan. Ia mulai belajar, memakai pakaian sendiri, bermain, menggambar, menikmati musik, mengenali banyak benda, dan menambah kosakata. Ia tampak penasaran terhadap dunia yang selama ini tidak pernah dikenalnya. Menggambar menjadi salah satu cara favoritnya untuk menyampaikan perasaan. Namun, meski mampu menghafal banyak kata, ia hampir tidak pernah menguasai tata bahasa yang kompleks. Temuan ini menjadi salah satu bukti penting dalam teori tentang masa kritis pemerolehan bahasa. Yang menyedihkan, penderitaan Jeannie tidak benar-benar berakhir. Terjadi perselisihan antara para peneliti dan pengasuh mengenai siapa yang berhak merawatnya. Pendanaan penelitian akhirnya dihentikan, dan Jeannie dipindahkan ke berbagai keluarga asuh.
Beberapa laporan menyebutkan bahwa di salah satu rumah asuh, ia kembali mengalami perlakuan kasar. Setelah pernah dihukum karena muntah, Ginny menjadi sangat takut berbicara dan banyak kemampuan yang sebelumnya telah berkembang kembali menghilang. Ketika dewasa, pemerintah California merahasiakan lokasi tempat tinggal Ginny untuk melindungi privasinya. Hanya sedikit orang yang mengetahui keadaannya saat ini. Laporan yang muncul dari waktu ke waktu menyebutkan bahwa ia tinggal di fasilitas perawatan khusus dan identitasnya dijaga ketat agar tidak lagi menjadi objek perhatian publik maupun penelitian. Kisah Ginny Willy bukan hanya tentang seorang anak yang diselamatkan dari penyiksaan. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kasih sayang, interaksi, dan komunikasi adalah kebutuhan dasar manusia. Tanpa itu, perkembangan fisik, emosional, dan kemampuan berbahasa dapat terhambat secara mendalam. Hingga kini, kasus Ginny Willy tetap dipelajari di bidang psikologi, neurologi, dan linguistik sebagai salah satu contoh paling penting mengenai dampak isolasi ekstrim pada masa kanak-kanak, sekaligus sebagai pengingat akan pentingnya melindungi anak-anak dari kekerasan dan penelantaran. Ginny Willy kehilangan masa kecilnya bukan karena bencana alam atau peperangan, melainkan karena orang yang seharusnya melindunginya. Selama bertahun-tahun, ia hidup dalam kesunyian, tanpa kasih sayang, tanpa pelukan, dan tanpa suara yang mengajarkannya arti menjadi manusia. Meski akhirnya diselamatkan, luka yang tertanam sejak kecil tidak pernah benar-benar hilang. Kisah Ginny menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa seorang anak tidak hanya membutuhkan makanan dan tempat tinggal, tetapi juga cinta, perhatian, dan kesempatan untuk tumbuh. Karena ketika semua itu direnggut, yang hilang bukan hanya masa kecilnya, tetapi juga sebagian dari masa depannya. Sekian kisah nyata yang bisa saya bagikan kali ini. Di balik setiap kasus tragis, selalu ada pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih telah menyaksikan hingga akhir.